Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Warga Parit Malintang unjuk rasa, minta terdakwa kasus korupsi dana ganti rugi jalan tol dibebaskan. Mahyaldi terlibat dalam pusaran kasus korupsi di KONI Padang hingga penutupan pasar ternak. Kami hadirkan dalam Padang Sepekan. Seorang pencuri diringkus tim Opsnal Polresta Padang di Jalan Pemuda, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Wadan, pria yang berumur 19 tahun ini, digiring polisi ke Mapolresta Padang. Remaja tanggung ini tak bisa berkutik usai ditangkap tim Opsnal Polresta Padang di Jalan Pemuda, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir ini melakukan pencurian 2 telepon genggam di rumah tetangganya sendiri di daerah Ujung Pandan, Kelurahan Ololadang, Pusat Kota Padang. Menurut Kasat Reskrim Polresta Padang, pelaku dan korban saling kenal dan pelaku juga tahu keadaan rumah si korban. Pelaku melancarkan aksinya pada malam hari saat penghuni rumah tidur. Dari tangan pelaku, polisi ikut menyita barang bukti hasil curiannya berupa 2 buah telepon genggam yang dicurinya. Yang mana kronologis pada saat itu yang bersangkutan sengaja masuk ke rumah korban pada dini hari pada saat korban tertidur pulas, masuk kemudian mengambil 3 unit handphone yang ada di dalam rumah milik korban. Kemudian barang bukti 3 handphone itu, 1 sudah dijual oleh si pelaku dan 2 berhasil kita amankan sebagai barang bukti. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat seperti cabai merah dan bawang di Pasar Tradisional Salayo, Kabupaten Solok, pada Kamis pagi terpantau mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dalam beberapa hari terakhir yang menjadi penyebab petani mengalami kegagalan panen, sehingga persediaan di tingkat petani pun menipis. Menurut pedagang, saat ini untuk 1 kilogram bawang merah, mereka menjualnya Rp50.000. Padahal saat lebaran lalu harganya masih berkisar Rp30.000 per kilogram. Demikian juga dengan cabai merah. Sebelumnya bisa didapatkan dengan harga Rp25.000 per kilogram. Saat ini dijual Rp30.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 dari harga sebelumnya. Contohnya kalau cabai sekarang mulai melambat naik, bawang naik terus. Harga normal sebelum lebaran Rp30.000. Sekarang mencapai Rp50.000. Ya. Per kilo? Ya, bawang merah. Cabai dari masih mendatar, cuma naik sedikit dari 25 sampai 30. Penyebabnya cuaca. Cuacanya gimana, Pak? Cuaca panas terus, jadi penghasilan merosot. Berarti para petani gagal panen. Selain cabai dan bawang merah, kenaikan lainnya juga terjadi pada daging sapi. Menurut pedagang daging sapi, saat ini untuk 1 kilogram daging sapi dijual seharga Rp150.000 atau naik sebesar Rp10.000 dari harga sebelumnya. Menurut pedagang, naiknya harga sapi tersebut disebabkan kurangnya pasokan daging. Saat pasokan kurang dan permintaan tetap atau bertambah, maka hukum ekonomi pun berlaku secara alamiah, yakni harga merangkak naik. Selain itu, ditutupnya pasar ternak di Sumatera Barat akibat wabah penyakit mulut dan kuku juga menjadi pemicu naiknya harga daging sapi. 150. Kalau sebelumnya 140. artinya naik 10.000 gitu ya? Ya, Pak, naik. apa penyebabnya, Pak, sampai naik? Harga sapi naik juga. Berkemungkinan Jawi tidak ada.
Seperti sekarang pasar Palangki tutup, Maropannya lah tutup. Iya, sapi itu nggak ada. Sapi harus dicari di kampung lah. Kini para pedagang sapi di Kabupaten Solo harus mencari sapi ke kampung-kampung karena pasar ternak tidak beroperasi. Namun sebelum transaksi dilakukan, Pendi harus memastikan jika sapi tersebut sehat dan tidak terpapar penyakit mulut dan kuku. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Mantan Ketua KONI Padang Agus Suwardi, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Padang, menyebut nama Mahyeldi, turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang. Hal tersebut diungkap Putri Desi Rizky, pengacara Agus Suwardi kepada wartawan di Padang. Dana hibah sebesar 2,5 miliar rupiah yang dituding Kejaksaan Negeri Padang sebagai perkara korupsi ternyata mengalir ke sejumlah pihak. Di antaranya digunakan untuk membayar hutang PSP serta membantu memuluskan putra kandung Mahyeldi sebagai Ketua KNPI Padang. Agar Kejaksaan memeriksa Ketua PSP yaitu Mahyeldi atau pada saat itu Wali Kota Padang dan pada saat ini Gubernur Sumatera Barat. Saya minta Kejaksaan untuk segera memanggil sebagai saksi atau memintai keterangan beliau dalam perkara ini agar terang benderang permasalahan ini. Siapa seharusnya yang bertanggung jawab dalam persoalan ini. Terkait tudingan pengacara tersebut, Mahyeldi yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumbar belum bisa ditemui. Tim liputan SSC Padang juga sudah meminta Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sumatera Barat serta juru bicara gubernur untuk menanggapinya. Namun keduanya tidak berkenan memberikan jawaban. Ratusan petani sawit di Sejunjung dan Pasaman Barat melakukan aksi demo ke kantor bupati. Aksi ini merupakan aksi gabungan yang dilakukan secara serentak di setiap kota dan kabupaten di Indonesia. Dalam aksi tersebut, petani mendesak pemerintah mencabut larangan ekspor CPO. Pasalnya, akibat larangan itu, harga tandan buah sawit anjlok hingga lebih dari 50%. Sebelum larangan ekspor tersebut diterbitkan pemerintah, harga TBS mencapai Rp3.200 per kilogram. Harga ini merupakan harga tertinggi sepanjang sejarah perkebunan sawit di Indonesia. Namun setelah pemerintah mengeluarkan larangan, harga TBS hanya berkisar Rp1.400 hingga Rp1.800 per kilogram. Namun petani tak leluasa menjual sawitnya karena banyak pabrik pengolahan sawit yang menghentikan pembelian karena persediaan mereka masih melimpah di gudang masing-masing. Kasus korupsi dana hibah di KONI Padang memasuki babak baru. Rabu siang, usai diperiksa sejak pagi, 2 dari 3 orang yang ditetapkan tersangka ditahan jaksa selama 20 hari di rumah tahanan anak ayah, pinggiran Kota Padang. Kedua tersangka yang ditahan tersebut adalah Davidson, mantan Wakil Ketua KONI Padang, dan Nazar, mantan Wakil Bendahara KONI Padang. Sedangkan Agus Suwardi yang juga ditetapkan sebagai tersangka, tak ditahan jaksa karena yang bersangkutan mengaku sakit, sesuai dengan surat keterangan dokter yang diterima oleh jaksa. Tidak ditahannya Agus Suwardi dinilai Putri Desi Rizky, kuasa hukum Nazar, jika kasus ini sudah masuk angin. Pasalnya, kedua tersangka yang ditahan merupakan anak buah Agus Suwardi dalam kepengurusan KONI Padang. Wakil bendahara di atas wakil bendahara tentu bendahara. Nah, nggak bisa wakil mengeluarkan uang begitu saja kalau tidak ada persetujuan bendahara. Artinya bendahara dulu dong gitu. Saya tidak tahu apa alasannya yang begitu, tapi menjadi suatu pertanyaan. Klien saya itu wakil bendahara. Tidak ditahannya Agus Suwardi seperti mencerminkan jika penuntasan kasus korupsi di Sumatera Barat tak ubahnya seperti dagelan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
menutup seluruh pasar ternak di daerahnya karena puluhan ekor hewan ternak di daerah itu terpapar penyakit mulut dan kuku. Namun penutupan yang dilakukan tak didahului dengan informasi dan sosialisasi sehingga merugikan pedagang ternak. Pasalnya, sejak Rabu pagi, para pedagang ternak telah menggelar dagangannya di Pasar Ternak Sungai Sari. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat yang datang belakangan serta-merta menyuruh pedagang hengkang dan membawa dagangannya. Sontak keputusan tersebut menyebabkan pedagang ternak meradang. Mereka bersikukuh jika operasional pasar ternak di Sungai Sari harus tetap berjalan normal. Setelah melalui perundingan yang alot, pedagang dan petugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman sepakat untuk menghentikan operasional pasar ternak Sungai Sari hingga jam 3 sore. Sedangkan untuk Rabu minggu selanjutnya, pasar ternak ini ditutup. Penutupan pasar ternak juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung. Namun penutupan di pasar ternak Palangki ini berjalan mulus karena pemerintah setempat telah memberikan sosialisasi sebelumnya. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.